Pernah nggak sih kalian ngelihat ataupun pernah scroll di media sosial terus lihat video-video anak yang lagi lucu, tantrum, bahkan sampai dijadiin prank? Nah, mungkin bagi sebagian orang itu menurutnya lucu sih gitu. Tetapi kita perlu tahu nih, di balik kelucuan itu ada hal yang perlu kita renungkan. Nah, sekarang ini emang banyak banget dari orang tua itu yang berlomba-lomba bikin konten tentang anaknya. Nah, alasannya ya mereka itu pengen dokumentasi, kenang-kenangan, lucu-lucuan, dan lain sebagainya. Nah, tapi ini sebenarnya bukan soal parenting, tapi ini udah sharenting. Jadi, sharenting itu sebenarnya gabungan dari dua kata, yaitu sharenting dan juga parenting. Nah, artinya ya orang tua yang suka banget ataupun hobi banget nih ngeposting momen-momen anaknya melalui media sosial. Nah, biasanya bisa dikaitin sama foto bayi yang baru lahir, video anak nangis, sampai keseharian anak yang lagi makan atau bahkan dimarahin. Nah, pokoknya apapun itu hal-hal yang menurut orang tua itu lucu, menggemaskan, atau kadang itu malah bikin drama, di mana biasanya langsung aja nih diupload oleh orang tuanya. Nah, kalau menurut peneliti SIBA tahun 2019, sekarang ini banyak banget orang tua yang udah terbiasa banget buat posting hal-hal tentang anak mereka. Dan anehnya, itu udah dianggap sebagai hal yang wajar, hal yang normal. Bahkan, menurut Bloom Ross dan juga Livingstone 2017, sekarang tuh orang tua justru didukung ataupun didorong untuk cerita dan pamer soal kehidupan mereka sebagai orang tua di media sosial tentunya. Tapi, mereka tanpa sadar, mereka juga jadi sering banget nih cerita-cerita soal anaknya dan terlibat dalam yang namanya sharenting. Jadi, ini tuh bukan cuma soal sekali, 2 kali upload aja. Ya, tapi ya udah jadi semacam gaya hidup. Kayak kalau nggak posting anak sehari aja tuh rasanya kayak ada yang kurang. Nah, tapi disinilah masalahnya mulai muncul. Karena saat kita posting tentang anak, pernah nggak sih kepikiran, anaknya setuju nggak ya fotonya di-post? Kalau nanti udah gede, dan lihat nih videonya viral waktu dia masih kecil, dia bakal bangga atau justru malu? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh yang bakal kita bahas lebih dalam lagi di video ini. Niatnya, ya seringkali kita baik gitu ya, ataupun orang tua itu baik buat kenang-kenangan, biar nggak lupa, buat berbagi kebahagiaan, atau kadang ya ikut tren aja. Nah, tapi pernah nggak sih mereka itu kepikiran banyak banget anak-anak yang udah dari lahir, mereka udah punya jejak digitalnya. Tanpa mereka tahu, mereka bisa bilang setuju ataupun enggak. Nah, beberapa postingan dari kalangan selebriti pun misalnya sampai nunjukin anaknya itu lagi mandi, lagi makan, lagi tantrum, lagi dimarahin, dan semuanya itu kayak mereka jadiin konten. Nah, pertanyaannya, di sini apakah semua itu perlu dibagikan kepada dunia? Apakah dunia itu harus tahu nih anaknya seperti ini? Nah, disinilah kita mulai masuk ke konflik yang lebih dalam. Tentang siapa sih yang berhak atas privasi anak? Tentang batas antara dokumentasi dan eksploitasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam nih. Nah, mungkin sharenting itu kelihatannya sepele, kayak cuma upload foto lucu anak. Nah, tapi ternyata di balik itu ada konflik besar yang sering banget kita luput, kita sadarin. Di satu sisi, ya orang tua pasti punya hak dong untuk
mendokumentasikan kehidupan anaknya, dan itu udah jadi bagian peran sebagai pengasuh, pelindung, dan ya mereka kan yang ngurusin dari bayi. Nah tapi kalau kita lihat di sisi lain itu anak itu juga sebenarnya anak tuh manusia, ya mereka punya hak atas privasi, punya hak untuk dihormati dan juga dihargai. Nah, dua hak ini kadang berbenturan dan disinilah muncul konflik etika. Nah, supaya kita bisa bahas ini dengan lebih jelas, kita pakai 3 cara menilai sebuah tindakan, yaitu pakai benar salah. Biasanya ada aturan hukum yang ngatur, dan kalau misalnya dilanggar itu bisa kena sanksi resmi. Kemudian yang kedua kita bahas pakai baik buruk, dan ini tuh kalau baik buruk itu lebih ke moral, nilai sosial, yang seringnya itu sanksi sosial sih, kayak dikucilkan ataupun dibenci oleh lingkungan sekitar. Nah kemudian yang ketiga kita pakai pantas atau tidak pantas. Nah kalau yang ini tuh lebih ke personal dan juga kontekstual, dan nggak ada hukum ataupun sanksi, jadi kayak bisa dirasakan sendiri saja gitu. Sekarang kita bahas parenting itu lewat 3 teori etika, yaitu Foucault, Kant, dan juga Aristoteles. Nah, masing-masing dari filsuf ini tentunya punya kerangka yang berbeda gitu. Kita bahas yang pertama adalah teori Foucault. Nah, soal kuasa dan juga kontrol. Nah, filsuf Foucault itu banyak ngomongin soal kekuasaan. Tapi bukan cuma polisi ataupun pemerintah yang berkuasa ya. Nah, tapi bagi Foucault, kekuasaan itu sebenarnya ada di mana-mana. Ada di sekolah, ada di rumah, atau bahkan ada di postingan media sosial. Nah, dalam parenting, orang tua itu punya kekuasaan penuh atas anak. Ngatur apa yang diposting, kapan diposting, dan bagaimana cara anak itu terlihat di publik. Nah, sedangkan anak-anak sendiri, mereka belum bisa milih, belum bisa bilang ya atau enggak. Tapi wajah mereka, emosi mereka, bahkan momen-momen paling rentan mereka bisa tersebar ke jutaan orang tanpa persetujuan dari anak itu sendiri. Nah, sebenarnya di sini itu pertanyaannya, kuasa itu dipakai buat apa? Nah, kalau kuasanya itu dipakai buat melindungi anak dan juga menghormati anak, ya itu pasti udah bener. Nah, tapi kalau kuasa itu dipakai buat konten yang viral, buat validasi, bahkan buat uang, dan bikin anak itu rentan atau malu gitu di kemudian hari, ya maka itu bisa jadi salah secara etis, bahkan secara hukum. Contohnya, di beberapa negara, postingan yang mengekspos aib anak itu bisa kena undang-undang perlindungan anak. Jadi, ini bukan cuma soal rasa, tapi bisa jadi soal benar atau salah secara hukum dan juga hak anak. Nah, Foucault itu juga bilang kalau kekuasaan itu erat banget kaitannya sama pengetahuan. Nah, dalam parenting ini, informasi tentang anak itu menjadi bentuk pengetahuan yang orang tua kontrol. Nah, tapi begitu diunggah ke media sosial, kekuasaan ini bisa pindah ke tangan algoritma ataupun teknologi perusahaan itu sendiri. Nah, di Indonesia itu sebenarnya udah ada nih undang-undang perlindungan anak yang pastinya dibentuk ataupun disahkan itu karena ingin melindungi anak dari tindakan seperti ini. Contohnya, kita lihat di pasal 76A, bahwa di pasal tersebut melarang siapapun, termasuk orang tua, untuk melakukan kekerasan ataupun tindakan yang pastinya merugikan anak, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, kalau dilanggar apa? Nah, kalau dilanggar ya tentunya ada ancaman pidana yang ada di pasal 80. Nah, jadi dari sini, sebelum memposting foto ataupun video anak kita, coba tanyakan dulu, apakah kita sudah menghormati hak anak, dan apakah ini membuat mereka lebih aman dan dihargai. Nah, sebenarnya kuasa itu ada di tangan kita. Mungkin kalau ada yang belum punya anak, ya sebagai calon orang tua gitu ya. Jadi kuasa itu ada di tangan kita sebagai calon dari orang tua itu sendiri. Nah, tapi kuasa itu sebenarnya mau kita pakai untuk apa?
Terus yang kedua kita bahas pakai teori Kant. Nah, teori Kant ini sangat nekenin banget nih kalau manusia itu tujuan, bukan alat. Nah, filsuf Kant ini punya prinsip banget nih kalau manusia itu ya sebenarnya harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat semata. Artinya, di sini ditekankan bahwa jangan jadikan orang lain itu cuma sebagai cara buat mencapai tujuan pribadi, termasuk orang tua kepada anak sendiri. Nah, misalnya nih, orang tua memposting video anak untuk dapat engagement tinggi, untuk dapat likes yang tinggi, atau biar di-endorse gitu. Atau orang tua itu bikin konten prank yang kelihatannya lucu, tapi malah bikin anak itu nangis, malu, atau bahkan trauma gitu di kemudian hari. Nah, menurut Kant, tindakan seperti ini tuh buruk ya secara moral, karena anak hanya diperlakukan sebagai alat. Padahal anak itu adalah manusia yang mereka itu punya martabat yang harus dihormati. Nah, perilaku Kant ini juga bilang kalau moralitas itu bukan cuma soal hasil, tapi emang soal niat kita. Jadi, pertanyaannya itu, apa sih motivasi kita waktu klik tombol upload? Dan apakah niatnya itu untuk menghormati anak dan menjaga mereka? Atau untuk mencari validasi dan keuntungan pribadi? Nah, penting juga nih buat diingat bahwa anak itu bukan properti kita. Mereka itu punya hak untuk menentukan bagaimana mereka itu ingin dilihat publik. Pernahkah kita bertanya kepada anak, kamu nyaman gak sih kalau video kamu dilihat banyak orang? Nah, kalau anak sudah cukup besar untuk paham, pendapat mereka itu sangat penting. Nah, kalau anak itu masih kecil, ya kita harus bertindak dengan mempertimbangkan apa sih yang terbaik untuk mereka. Dan setiap kita klik upload, kita itu juga menentukan apakah kita memperlakukan anak itu sebagai manusia dengan martabat yang tinggi atau hanya sebagai alat untuk tujuan kita pribadi. Mungkin waktunya berhenti dan berpikir, apakah ini menghormati anak saya? Dan apakah ini menjadi sesuatu yang akan mereka banggakan di masa depan? Teori yang ketiga adalah Aristoteles. Jadi Aristoteles ini nekenin banget gimana sih jadi orang tua yang bijak. Nah, bagi Aristoteles, jadi manusia yang baik itu soal melatih kebajikan, yaitu bagaimana kebiasaan baik yang dijalani terus-menerus. Nah, dalam konteks parenting, kebajikan itu bentuknya ya bijaksana, punya kontrol diri, dan tahu mana yang pantas dan mana yang enggak. Contohnya, kita mungkin punya banyak foto anak yang lagi tantrum, lucu banget. Tapi apakah pantas untuk diunggah? Atau misalnya anak lagi mandi, polos banget, tapi apakah pantas untuk dijadikan konten publik? Nah, mari kita bahas menurut Aristoteles. Jadi, bagi Aristoteles itu kebajikan itu bukan cuma tentang aturan ataupun sanksi, tapi tentang pribadi yang bisa membedakan. Ini buat pamer atau buat kesenangan. Ini pantas dibagi atau lebih baik disimpan. Nah, bagi Aristoteles, tujuan akhir semua tindakan manusia itu eudaimonia atau kehidupan yang baik dan bahagia. Dalam parenting, tindakan orang tua itu harus diarahkan untuk menciptakan kebahagiaan yang sejati, baik untuk anak maupun untuk keluarga. Jika berbagi momen itu bisa menginspirasi kebahagiaan dan hubungan yang lebih erat, maka itu pantas banget buat dilakukan. Nah, tapi kalau malah beresiko memalukan, menyakiti, atau bahkan mengeksploitasi anak, ya maka kita perlu menjauhkan diri dari tujuan tersebut. Karena sesungguhnya menjadi orang tua yang bijak itu bukan berarti semua momen itu harus dibagikan. Tapi kita harus tahu nih kapan harus menahan diri demi menjaga kebahagiaan serta martabat anak. Nah, melalui vokal Kant, Aristoteles, kita tuh sebenarnya diajak untuk berpikir lebih dalam nih.
Yang pertama, apakah parenting itu benar secara kuasa dan hukum? Kemudian yang kedua, apakah parenting itu sudah baik nih secara moral dan sosial? Dan yang ketiga, apakah parenting itu pantas secara pribadi dan konstekstual? Nah, jadi semua pertanyaan itu akhirnya balik lagi ke satu hal. Bagaimana kita memperlakukan anak? Apakah kita sudah memperlakukan mereka sebagai manusia dengan martabat yang harus dihormati? Atau justru kita bertindak dengan bijaksana, mempertimbangkan kesejahteraan mereka di masa kini dan masa depan? Jadi, parenting itu sebenarnya nggak cuma berdampak sekarang, tapi bisa juga nih nyeret ke masa depan. Anak-anak pun bisa ngerasa nggak nyaman, karena hidupnya udah ke-expose kan dari kecil. Anak-anak juga bisa jadi korban bullying, kemudian bisa merasa malu karena masa kecilnya dipublikasikan, kayak misalnya anak-anak selebriti. Bahkan beresiko dieksploitasi secara digital. Jadi, setiap kita klik unggah, kita lagi bikin jejak digital anak yang mungkin akan mereka sesali. Belum lagi soal hukum. Di Indonesia pun UU Perlindungan Anak bisa jerat konten yang dianggap merugikan ataupun mempermalukan anak. Jadi, gimana sih caranya biar kita tetap bisa berbagi, tapi kita nggak kelewatan atau kita nggak berlebihan? Yang pertama, kita harus tahan dulu nih, tanya dalam diri kita, ini buat siapa sih? Anak atau ego kita? Kemudian yang kedua, kalau anak udah ngerti, ya tanya dulu, izin dulu. Jangan upload yang bikin anak itu bisa malu nantinya. Nah, kita juga bisa pakai fitur privasi kalau memang itu harus posting. Dan nggak semua momen itu sebenarnya harus dibagi. Simpan aja buat keluarga. Jadi orang tua itu nggak harus selalu pamer ke dunia, tapi gimana kita sebagai orang tua itu bisa jagain anak dari dunia. Kesimpulannya, parenting itu bukan hal yang jahat, tapi memang butuh kesadaran yang ekstra dan juga perlu dipikirkan lebih panjang. Anak itu manusia, bukan aksesoris digital. Mereka bakal tumbuh dan suatu hari mungkin nanya, kenapa dulu mama atau papa unggah video itu? Katakan, manusia itu kan tujuan, bukan alat. Itu juga berlaku bagi anak-anak kita. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Jangan cuma pengen viral. Yuk jadi orang tua yang bijak.